Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Oktaviani, Tania Oktara Madani, Cibita Auga Setia, Risma Cahya Praninda, Nainur Rofik, Amanda Umailika, Dia Farhalina Mayasari, dan Anggit Primadanti ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang adanya sejarah psikologi yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Psikologi dari ilmu yang tergolong muda sekitar akhir tahun 1800-an sebagai bagian ilmu pengetahuan. Psikologi melalui sebuah perjalanan panjang, konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Sebelum Wurtz mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1879, yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Psikologi sendiri telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Rivers Beginsel. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang pelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima. Karena itu, tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh saya. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. St. Augustine 354-430 dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keinginan tahunya tentang fenomena psikologi. Descartes 1596-1650 mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli filsafat terkenal lain dalam abad 17 dan 18 seperti Leibniz, Hobbes, Locke, Kant, dan Hume memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada waktu itu, psikologi masih berbentuk wacana belum menjadi ilmu pengetahuan. Di sini kami akan menjelaskan bapak psikologi dunia yang bernama Harry Alexander Murray. Beliau lahir di Di sini kami akan menjelaskan bapak psikologi dunia yang bernama Harry Alexander Murray. Beliau lahir di New York pada tanggal 13 Mei 1893 dan meninggal pada tahun 1988. Murray menjadi profesor psikologi di Harvard University dan mengajar di sana lebih dari 30 tahun. Peranan Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori psikologi kepribadian. Harry Murray berpendapat bahwa kepribadian lebih mudah dipahami dengan cara menyelidiki alam ketidaksadaran seseorang atau unconscious mind. Hasil karya terbesarnya yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan Thematic Appreciation Test atau TAT. Tes TAT ini terdiri dari beberapa buah gambar yang setiap gambar mencerminkan suatu situasi dengan suasana tertentu. Selanjutnya, Bapak Psikologi Indonesia. Indonesia juga terdapat Bapak Psikologi, yaitu bernama Bapak Slamet Imam Santoso. Beliau berkontribusi besar dalam menyebarkan ilmu psikologi di Indonesia. Dan sampai saat ini, ilmu psikologi sangat meluas serta dapat dipelajari oleh semua orang. Profesor Slamet merupakan pelopor berdirinya Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, sekaligus menjabat menjadi dekan pertama pada fakultas tadi yang menjadi Fakultas Psikologi pertama pada Indonesia 1 Juli 1960. Lalu pada tahun 1973, beliau diangkat sebagai pejabat rektor Universitas Indonesia hingga tahun 1974. Selanjutnya yaitu pelopor psikologi, salah satunya yaitu nomor 1 ada Wilhelm Wundt, pendiri laboratorium psikologi pertama di dunia. Berdirinya laboratorium psikologi inilah yang dianggap sebagai titik tolak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya, yaitu ilmu filsafat dan ilmu fal. Wundt sendiri asalnya adalah seorang dokter, tetapi dengan berdirinya laboratorium psikologi itu, ia tidak lagi disebut sebagai dokter atau ahli ilmu fal karena ia mengadakan eksperimen dalam bidang psikologi di laboratoriumnya. Yang kedua ada Carl Jung, mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Setelah berkarya dalam perkembangan dunia ilmu psikologi, Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yakni yang paling kontroversial adalah psikoanalisis. Jung melandasi teorinya pada gagasan bahwa terdapat 2 level dalam psyche, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran.
Selanjutnya yang nomor 3 yaitu Ivan Pavlov. Ia mengembangkan situasi behavioral study yang dikenal dengan teori classical conditioning. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Dan yang terakhir, Sigmund Freud. Ia memperkenalkan konsep unconscious mind atau alam ketidaksadaran. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.